Soalnya setelah gua compare sama Shell ataupun Pertamina, better mereka berdua. Dari ini riding experience gue ya, gue nggak tahu ya, mungkin hasilnya. Lanjut deh. Nah, yo halo guys, welcome back to Anything Unit channel. Riding pakai CBR 150R malam-malam. Ini jam-jamnya orang pulang kerja juga sih harusnya, sampai daerah Depok. Kalau di Jakarta mungkin udah pada habis ya, maksudnya udah pada nyampe ke tujuannya masing-masing, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang. Nah, gue juga tadi sebenarnya habis meeting di luar, makanya ini baru pulang. Sekalian deh gue rekam untuk, udah capek ngos-ngosan. Untuk ini maksudnya ya bikin motovlog CBR 150 di malam hari. Yo, jangan lupa di like, share, and subscribe guys, karena kontribusi kalian itu mempengaruhi dari bagaimana gue semangatnya bikin konten. Yoi. Khususnya konten-konten motovlog gue nih masih lumayan sepi, kayaknya harus diramaikan guys. Sebenarnya konten gue ini banyak, jadi bukan motovlog aja, ada tutorial, ada review, ada unboxing, ada ya macem-macem guys, ada news, ada mungkin ada berita-berita lucu atau informasi lucu atau informasi-informasi yang ter-up to date tuh guys. Pokoknya jangan lupa like, share, and subscribe biar gue semakin semangat untuk R15 tahun berapa nih, kayaknya udah 5 tahun dia. 2017 kayaknya. Biar gue semangat aja untuk ngevlog gitu, supaya gue juga lebih enak lagi dalam membangun channel dan bermanfaat buat yang lain juga kalau kalian share. Gue pengen ngobrolin tentang CBR ini guys. Jadi ada beberapa poin yang gue pengen kasih tahu lu sebelum lu membeli CBR. Tuh, pokoknya simak aja. Jadi pertama nih, selama gue pakai CBR ini dari Januari 2022 sampai sekarang November, banyak pengalaman yang seru sih. Dari mulai dibikin wow gitu sama anak kecil, lucu dah kadang kalau lagi anak kecil. Udah berapa kali tuh sampai ada yang melongo gitu guys, pas gue lagi lewat. Gue juga bingung, emang kelihatannya ini motor keren apa motor gimana kali gitu ya. Mungkin karena motor fairing kali ya, jadi kelihatannya wow aja, padahal dia nggak tahu cc-nya cuma 150. Itu pertama. Yang kedua, dari konsumsi BBM itu rata-rata tembus 42 km per liter, 40 km per liter, tapi sempet juga sampai 36 guys. Gue juga bingung tuh. Itu perhitungan gue full to full ya, pas makai RON
Ron 95 nya punya BP AKR. Nah itu gua mohon maaf nih ya, bukannya gua cinta sama produk lain, dan gue bukannya gue nggak suka sama BP AKR, tapi gue nggak rekomendasiin lu deh. Soalnya setelah gue compare sama Shell ataupun Pertamina, better mereka berdua. Dari ini riding experience gue ya, gue nggak tahu ya, mungkin hasilnya bisa beda-beda dari setiap mesin. Itu untuk CBR yang gua tunggangi, mungkin CBR lain beda gitu. Nah yang ketiga, jadi apa sih BBM yang kayaknya pas gitu buat CBR 150R ini? Kalau gua ngerasa dari pengalaman gua pakai Pertamax Turbo, Pertamax biasa, sampai Shell Power Super, sampai V-Power Nitros, sama BP AKR Ron 95 ya, gua saranin pakai V-Power Nitrosnya Shell. Kenapa? Dari pertama kali gua ngisi itu BBM, asli untuk karakter mesinnya berubah total, lebih halus, lebih responsif. Kayaknya dari segi apa, dari segi efisiensinya itu dapat banget. Tapi gue nggak tahu nih, ini kan gue masih isi full to isi apa, Shell Nitros ya, Shell V-Power Nitros. Gue nggak tahu nih konsumsi BBM nya full to full itu lebih irit daripada Pertamax Turbo atau justru lebih boros gitu. Kita lihat aja nanti. Keempat ya, sekarang keempat nih. Yang waduh, ambulans mulu dari tadi. Ambulans mulu guys. Jadi rame, ntar dulu deh, kita doain deh semoga beliau orang yang ada di dalam ambulans ini bisa mendapatkan tempat yang terbaik kalau misalkan dia meninggal, atau kalau misalkan dia sehat atau dia sakit diberikan kesehatan. Amin. Nah tadi keberapa tuh? Keempat ya. Yang lu harus perhatiin atau yang lu harus pertimbangin adalah CBR itu kan motor fairing guys, pastinya motor sport. Motor sport itu ya namanya juga olahraga ya kan, sport, olahraga itu bikin capek, nggak mungkin nggak capek. Walaupun katanya ergonomiknya ini paling nyaman di kelasnya, yaitu dibanding GSX 150 atau R15 nya Yamaha, tapi menurut gua ya memang masih apa, masih dibilang capek lah bawa motor kayak gini, pegel gitu. Tapi kalau gue bandingin sama R15 ya emang pegelan R15 sih. Ini alhamdulillah, jadi selama pemakaian ya enggak, ya pegel ketika lagi bener-bener capek badan, terus sama bener-bener ketemu jalanan yang macet banget gitu. Itu yang harus lu perhatiin sebelum lu memilih CBR 150R. Yang kelima, nah kalau dari karakter mesin, CBR 150R itu daripada R15 V4 atau GSX 150 itu yang paling lambat guys. Itu adalah fun fact yang lu harus terima lah, kenyataan itu. Tapi mau kemana sih ngebut-ngebut, kan bukan di track juga. Kalau kata gua CBR 150R ini udah lumayan mengakomodir orang-orang yang sering berpergian pakai CBR 150R ke kantor atau tongkrongan ataupun sehari-hari pemakaian. Kenapa gue bisa bilang gitu? Pertama, ini motor emang lumayan irit, dan yang kedua akselerasinya nampol gitu. Kalau dari tesnya Otomotif TV, gua ngutip ya, lu bisa nonton di akun Otomotif TV, akselerasi CBR menang loh di antara GSX atau R15. Tapi emang tarikan atasnya, powernya itu kurang tuh. Keenam nih, yoi. Apa ya, gua saranin, karena katanya CBR itu
ngusung mesin K56 dan dalam tanda kutip DHC klotok-klotok. Nih, gua kasih tips nih supaya motor lu kelak nggak klotok-klotok gitu. Pertama itu lu harus ganti oli berkala dan olinya yang berkualitas guys. Minimal itu menurut gua Castrol Power One ya. Lebih boleh kayak iPhone atau Motul atau apa. Dan gua nggak saranin untuk gunain, bukannya gue jelek-jelekin olinya AHM ya, tapi dari pengalaman gua nggak tahu, mungkin beda-beda setiap orang ngerasainnya ya. Dari pengalaman gua dari gunain CB 150 yang lama sampai CBR ini dengan karakter mesin yang sama, tipe mesin yang sama, oli AHM itu long drainnya itu kurang guys. Di atas 1000 km itu udah nggak enak tuh. Makanya gua beralih ke Castrol Power One gitu. Dan ketika lu mulai masuk kilometer 20.000 ya, 15.000 lah, 15.000 di odometer lu, gua saranin lu buka bak kopling bagian kanan, terus lu tarik filter olinya, terus lu bersihin. Itu sangat mempengaruhi untuk jangka panjang mesin motor lo. Kenapa? Karena kalau udah nyumbat itu filter oli ya, oli itu nggak bakal naik ke head. Nah itu yang nyebabin mesinnya kelotok-kelotok. Terus apa lagi ya, itu ke-6 ya. Ke-7 nih guys ya, 7 sekarang. Ini ambulan yang tadi guys. Ke-7 nih sekarang guys. Ke-7 itu yang paling lo harus perhatiin di CBR adalah apa ya? Kok gue jadi bingung. Pertama itu CBR itu kan memang motor gaya. Kalau lo punya anak, punya bini, dan lo mungkin emang itu motor satu-satunya, gue saranin sih ya janganlah beli motor CBR. Nggak bisa buat akomodasi lu nanti kalau misalkan lu mau ke warung, mau kemana gitu, kalau lu nggak ada motor lain. Dan yang gue paling saranin adalah lu punya motor CBR, lu harus punya motor yang lain juga. Minimal motor bebek buluk atau motor bebek yang jelek lah gitu. Ya bagus-bagus sih ya motor matic gitu kan, motor matic injeksi biar hemat BBM-nya. Ke-8. Oke, lanjut ke-8 nih guys. Lanjut ke-8. Orang tadi mau nyalip, dia udah ngasih sen juga. Jadi yang gue saranin lagi, ketika lu mau beli CBR, lo harus mikir-mikir. Itu adalah jangan harap motor lo itu bisa lebih kencang dari 250, kecuali lo bore up dengan settingan yang proper. Itu sih. Dan yang enaknya pajaknya itu lebih murah. Menang dapet tampilan, tapi performa ya kalah lah sama 250 RR. Itu sih paling 8 dulu kali ya guys ya. Nanti gua kasih tahu lagi apa aja yang menjadikan gua membeli motor ini. Tuh. Oke, kayak gitu dulu paling ya guys. Gua udah capek juga nih, mau ngomong apa lagi bingung. Jangan lupa di like, share, dan subscribe aja. Jangan di skip guys kalau nonton, biar apa informasi yang gue sampaikan itu terdelivery dengan baik ke kalian semua gitu sih. Oke guys, terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa nonton video-video yang lainnya, nyalakan loncengnya, jadi ketika ada update video-video terbaru kalian dapat notifikasinya gitu guys.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.